beda nggak sih dengan product management yang produknya itu adalah physical gitu? Apakah produk fisik itu juga butuh product management atau gimana? Oke, jadi disclaimer dulu. Jadi saya sebelum di Tokopedia kan di Philips, dan itu Philipsnya physical kan. Nah, apakah cukup berbeda? Aku rasa enggak. Physical sama yang digital itu enggak beda. Yang membedakan adalah dia itu model bisnisnya apa. Product manager B2B, B2C sama C2C itu bakal beda. For example, misalnya kebetulan saya waktu di Philips itu B2B. Jadi yang harus saya puaskan adalah user itu. Saya harus ketemu dengan sebenarnya keinginan si user X ini apa sih, gitu. Nah, sedangkan kalau B2C ataupun C2C kan ke customer, kemudian tentu aja challenge-nya beda gitu. Kalau misalnya tadi itu cuma 1 atau 2 orang stakeholder-nya dari user, ini bisa ribuan orang gitu. Kita harus memprioritaskan user yang mana yang harus kita penuhi dulu gitu. Karena kita bikin fitur kan pasti nggak semuanya 100% happy kan. Pasti ada yang kecewa kayak gitulah. Gimana kita meminimalisir itu. Jadi seninya di situ sih. B2B ada tantangan sendiri, B2C maupun C2C ada tantangan sendiri. Bahkan sekarang ada namanya B2B2C itu. Ada PM sendiri B2B2C lah, itu semakin pusing gitu. Oke, tadi sempat di-mention gitu kan, Mas di Philips itu nanganin produk fisik ya, tapi segmennya B2B gitu. Nah, tapi kan kalau di produk fisik itu sesuatu hal yang butuh apa ya, kayak desainnya, let's say desainnya bukan desain yang sesuatu yang physical gitu, mungkin dari backgroundnya di DKV atau industrial engineering yang dia harus tahu ergonomik, desain dan lain sebagainya. Itu ngefek nggak sih kalau di kita ngomongin di product management di level untuk barang-barang yang sifatnya physical gitu? Oke, pertanyaan menarik. Jadi kalau physical itu perbedaannya as a PM itu nggak jauh berbeda. Misalnya gini ya, Tokopedia sama Xiaomi lah, kan sama-sama B2C nih, ya kan? Betul. B2C gitu, sama-sama B2C gitu. Lah, let's say kalau misalnya Xiaomi yang membedakan sama misalnya digital gitu, ya berarti satu adalah stakeholder-nya yang bakalan ke internal stakeholder-nya ya. Kalau misalnya di Tokopedia itu mungkin cuma produk desain, kemudian programmer. Kalau misalnya di fisik itu lebih kompleks. Nah, ada manufacturing-nya juga, tadi ergonomi juga seperti Mas Noval mention juga. Lah, impact-nya apa sih? Lah, secara product manager itu nggak cukup secara flow kerjanya itu nggak terlalu impact. Impact-nya apa sih? Waktu pekerjaan. Oke. Digital itu misalnya satu minggu 2 minggu udah bisa rilis produk baru. Kalau saya fisik itu ya nggak mungkin kan. Jadi butuh at least kalau saya baca itu untuk Xiaomi itu butuh sekitar at least sekitar 3 minggu sampai 4 minggu gitu. Itu paling cepat. Oke. I see. Bahkan untuk software dari Xiaomi-nya sendiri paling cepat dia itu kan ada Xiaomi yang update itu ya. Kan dia kan harus ada apa sih namanya? Yang di dalamnya itu lupa, mainframe atau sih itu, apalah yang itulah namanya. Ingat ya? yang engine di dalam wireframe ya, atau apa sih? Ya itulah namanya. Oke lah. Ya itulah namanya. Udah kayaknya udah murtad dari programmer jadi lupa kayak gitu lah. Nah itu paling cepat, itu itu sekitar 2 bulan. Jadi we can imagine kalau misalnya secara job desk itu kurang lebih sama. Tapi yang membedakan adalah secara kecepatan dalam melakukan iterasinya. Gitu. I see. Ini berhubungan dengan lead time juga ya, lead time dari komponen-komponennya juga ya berarti ya. Benar. Oke. Gitu. Nah mungkin bagi teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman yang pernah ikut mata kuliah ERP itu kan pasti ada bill of materials dan lain sebagainya. sangat efek di sini ya berarti ya. Efek banget. Saya dulu waktu kuliah juga belajar soal ERP juga, namanya beda aja sih. Jadi ingat waktu kuliah dulu tuh kok tahu gitu dulu kuliah S1 beneran kuliah, jadi nggak belajar dari mulai nol lagi.
Jadi ceritanya kuliah S1 dulu masih nggak kuliah banget-banget ya. Kuliah banget baru kuliah S2, waduh ternyata. Waduh, baru nyesel deh.